Siapa yang Ramadan ini paling sukses, salah satu diantaranya adalah surat Fatir, surat ke-35 ayat 29-30. Ikhwan bisa maju sedikit ke depan? Ya, lampunya boleh dinyalakan Pak. Maaf para pendengar, ini masih harus, bukan yang ini. Ya sudah, nggak apa-apa. Lebih jelas sekarang saya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambahkan kepada mereka karunia-Nya. Sesungguhnya Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Hadirin, di sini nih ada urutannya. Satu, orang yang selalu membaca kitab Allah. Dua, orang yang mendirikan sholat. Tiga, yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak merugi, agar Allah menyempurnakan pahala mereka, menambahkan kepada mereka karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Ini salah satu teknik mengajak diam yang ngobrol. Jadi kalau ada yang ngobrol, kita yang diam. Nanti yang ngobrol jadi berhenti. Kenapa diam? Terus lihat ke sini. Hati-hati, majelis ilmu itu wajib. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak manfaat pada waktu sesuatu yang wajib, jadi rugi. Pertanyaannya adalah, seberapa istiqomah kita membaca Al-Quran? Ada yang bertanya ke seorang ulama, gimana sih kedekatan para ulama terdahulu, kaum mukminin terdahulu dengan Al-Quran? Ulama itu mengatakan, ya seperti engkau sekarang dekatnya dengan handphonemu. Sekarang handphone tidak mau lepas dari tangan yang punya. Nah demikianlah orang-orang terdahulu, Al-Quran itu tidak mau lepas dari hatinya. Dikit-dikit baca Quran, dikit-dikit baca Quran. Persis seperti kita, dikit-dikit baca WA, dikit-dikit baca WA. Nah orang-orang yang benar-benar lekat dengan Al-Quran itu nikmat. Saya sekarang punya satu karunia Allah yang baru.
yaitu di rest area membeli CD MP3, MP3 yang berisikan Al-Quran dan terjemah. Jadi satu ayat diterjemahkan, satu ayat diterjemahkan. Bentar. Dan jika demikian, kamu terhindar dari kematian. Kamu hanya akan mengecap kesenangan sebentar saja. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Mereka itu tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Enak ternyata hadirin. Bagi saya yang pemahaman bahasa Arabnya belum seperti ulama atau ahli bahasa Arab lainnya, mendengar Al-Quran itu nikmat. Tetapi selain mendengar dan memahami itu jauh lebih nikmat. Jadi perjalanan Bandung-Jakarta yang kadang 4 jam, 5 jam itu dipenuhi dengan ilmu. Sesudah lebih banyak lagi menyimak terjemah Quran. Kadang kalau membaca itu ya begitulah sepertinya agak sulit di jalan membaca Al-Quran dan terjemah, apalagi yang sudah faktor umur. Goyang-goyang itu tidak mudah ya, tapi kalau mendengar itu nikmat. Kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran, dengan bacaannya dan juga pemahamannya. Wah, enak sekali ini. Dan alhamdulillah kemarin oleh Pak Gatot itu Ketua Yayasan Darut Tauhid, memberi kado kepada saya sebuah, ini bukan mainan hadirin, sepertinya radio jadul ini ya, tapi saya bersyukur sekali Allah memberi ini syariatnya lewat Mas Gatot ya, Pak Gatot Ketua Yayasan. Ini apa ngasih begini-begini, pas disetel ya seperti tadi itu Pak, mau doa-doa haji, umroh komplit, mau doa-doa hari-hari ada di sini kodenya, tinggal pijit-pijit ya, bayar aja. Ada yang juga lengkap dengan terjemah, ada dari seluruh penjuru dunia, masjid-masjid. Masya Allah, Allah sekarang memudahkan.
Sejujurnya saya sangat terbantu dengan adanya hadiah ini. Mau tidur, yang biasanya hanya dengar Al-Qur'annya, sekarang dengan terjemahnya, Masya Allah, lebih banyak dipahami, lebih banyak yang bisa kita lebih meningkatkan iman, lebih yakin ke Allah. Sejujurnya membaca Quran diusahakan tiap hari, tapi memahami artinya bagi saya yang masih terbatas pemahaman bahasa Arabnya, masih memerlukan membaca terjemah. Tapi dengan mendengar begini, Masya Allah, perjalanan Bandung-Jakarta dipenuhi dengan ayat Quran, dipenuhi dengan ilmu memahami arti Quran, itu beda. Hadirin, nanti saya akan berusaha pesan ini, mau dibagikan gratis atau beli? Acungkan tangan yang mau gratis. Gak jadi ngacung, cuman tinggal 1, 2. Kenapa nggak mau gratis? Kan? Kenapa santri sebanyak ini jamaah nggak ada yang mau gratis? Kan? Kehormatan, harga diri, ya, izah kita, benar? Kecuali kalau memang enggak punya sama sekali uang, saya tidak bisa membelinya, tapi saya akan ganti dengan tenaga saya. Saya siap nyapu di sini selama setengah bulan, gosek kamar mandi, semua WC di sini. Insya Allah kalau sudah cukup, nanti saya dapatkan. Ya begitu. Jangan. Coba siapa yang mau gratis? Tadinya mau dibagiin gratis, tapi nggak ada yang mau. Alhamdulillah. Oh, jangan gitu tengah bohong Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan ya. Kalau disimpan di handphone, ini pengalaman. Lagi dengar Quran, ada dengar ini, kepotong lagi bacaannya, kepotong lagi. Sepertinya sekarang kita harus punya alat baru. Entah ya, tidak harus seperti ini. Tapi kalau bisa memang kita berinvestasi di teknologi, intinya adalah supaya kita dekat dengan kitab Allah. Dulu dalam bentuk di Somalia kemarin, Al-Quran itu sebesar ini Pak, kayu yang ditulisi pakai arang atau pakai spidol, dibawa kemarin satu ke sini. Ada nggak di contohnya? Nggak ada ya? Yang mau kemana Gus? Ada Gus? Nggak tahu ya, nggak usah pergi ya. Nah, satu segini ini tinggi, jadi sana nulis begitu. Kemarin dibawa satu, dan di Jakarta siapa yang mau ini tapi infak serelanya. Ada seorang bapak-bapak, saya infaknya seluruhnya akan dikirim ke Somalia, 100 juta tuh satu kayu itu. Beliau infak dan dikirim ke sana dananya ya. Betapa beratnya untuk menulis dan membaca. Kitabnya ada setiap saat. Handphone sekarang sudah bisa. Tapi kalau saya menganjurkan memang harus ada alat lain, tidak bersatu dengan handphone. Karena kalau terus-terusan pegang handphone juga sepertinya banyak yang ada di sana tuh. Asal ada kurang sopan ya. Ya ada Al-Quran, ya ada segala macam foto yang itu. Kehusuannya, ruhnya asal ada kurang. Yang paling bagus bawa mushaf. Tapi kalaupun nanti akan ada alat begini, bisa sambil nyetir, naik motor juga bisa, disisipkan ke dalam helm begitu ya. Oh iya hadirin, semua kemudahan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau nanti punya uang membeli yang seperti ini bukan biaya. Ini adalah investasi ya. Jangan menganggap pengeluaran, ini adalah modal. Tiap menit kita bisa jadi pahala, tiap menit kita bisa nambah iman. Ingat, keberuntungan menggunakan waktu satu apa? Amanu. Tiap waktu kita harus nambah iman. Yang kedua apa? Amilus salihah. Tiap waktu kita harus jadi amal. Yang ketiga, dakwah, tawassul haq. Tiap waktu kita harus jadi dakwah. Yang keempat, tiap waktu kita harus bisa menjadi semakin sabar. Sabar dalam taat, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar ketika menghadapi musibah. Cuma 4 ini yang harus kita lakukan dari semua aktivitas kita setiap waktu, barulah kita akan beruntung.
Tidak nambah iman, tidak jadi amal, tidak jadi dakwah, tidak makin sabar, rugi. Tiap waktu harus iman nambah, amal nambah, dakwah nambah, dan sabar juga nambah. Masya Allah, Masya Allah. Baik, yang kedua tadi, apa yang akan beruntung tuh? Yaitu yang mendirikan sholat. Kita ulangi bahwa sholat itu adalah pertanyaan pertama di kubur. Waktu Isra Mi'raj, Rasulullah ke Sidratul Muntaha itu perintahnya sholat. Bukan saum, bukan zakat, bukan haji, tapi sholat. Sholat ini adalah zikrullah yang paling komplit. Zikrullah dalam keadaan suci, zikir menghadap kiblat, ada takbir, tahmid, tahlil, ada syahadat, ada salam, ada sholawat, ada al-fatihah, ada ayat-ayat Quran, ada ruku, ada sujud sambil bertasbih, dan ada munajat doa di antara dua sujud yang sangat lengkap. Rabbighfirli, ingin ampunan Allah, sholat. Warhamni, ingin disayang Allah, sholat. Wajburni, ingin dicukupi segala keperluannya, sholat. Warfa'ni, ingin diangkat derajat sehingga kita tidak berbuat kehinaan, kerendahan, kuncinya sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu warfa'ni tuh. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya kalau kita ingin punya rem dari perbuatan buruk, perbanyak sholat. Ingin rezekinya berkah, warzukni, sholat. Ingin ditunjuki pikiran, lisan, sikap, ketentuan Allah, diberikan petunjuk, wahdini, sholat. Ingin sehat lahir batin, sehat yang bisa membuat taat, sholat. Wa'afini, ingin dosanya dihapus tanpa jejak sama sekali, seperti tapak kaki di padang pasir yang dihembus angin, maka itu pun dapatnya wa'fu'anni, dimaafkan Allah, sholat. Itu ada zikir yang komplit, ampunan, disayang, dicukupi, diangkat derajat, diberkahi rezekinya, disehatkan, ditunjuki, disehatkan. Enggak ada tuh amalan yang sekali melakukan sekumplit itu selain sholat. Makanya kalau ada apa-apa, wasta'inu bis-sabri was-shalah, langsung ingat, tahan diri, sholat. Ingin apapun, udah sholat. Aduh, saya punya keinginan, sholat. Sedih, sholat. Cemburu, sholat. Lapar, makan, sholat dulu. Punya hutang, bayar dulu, sholat dulu. Sholat dulu, siapa yang bayar kalau bukan Allah? Ya, punya hutang, bayar hadirin. Sesudah sholat minta dibayarin ke Allah. Pokoknya pengen punya jodoh, anak-anak mau ujian, sholat. Semua soal ujian Allah sudah tahu, jawabannya juga sudah tahu. Kalau Allah bikin ingat, ingat. Kalau Allah bikin lupa, lupa. Ada yang ngancam, sholat. Karena yang ngancam juga makhluk milik Allah. Kalau Allah balikan hatinya, tidak jadi, itu bahayanya. Pokoknya segala urusan ada di tangan Allah. Dan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jangan kurang dari 40 rakaat sehari ya. Apa aja? Fardu 17 rakaat, syaratnya TBM. Ulangi sekali lagi. Apa TBM? Tepat waktu, berjamaah di masjid atau musola. Ulangi, tepat waktu, berjamaah di masjid yang mantap. Rangkaian amalan yang paling disukai Allah, pertama as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Sholat tepat waktu itu bukan dia datang pada waktunya, tapi datang sebelum waktunya. Sekarang dipanggil oleh direktur, pimpinan, telat terus datangnya. Hasilnya naik pangkat atau dipecat. Makan obat telat aja, hasilnya sembuh atau tambah sakit, tambah sakit. Sholat tepat waktu itu seperti kunci masuk ke pintu. Kalau nggak dilakukan, nggak diceklekin, itu pintu nggak kebuka. Itu lebih tinggi derajatnya dari birrul walidain, lebih tinggi dari al jihadu fi sabilillah.
as-salatu ala waqtiha, birrul walidain, al-jihadu fi sabilillah. Oleh karena itu jaga sekuat tenaga sholat tepat pada waktu. Kenapa berjamaah? Jamaah itu 27 kali lipat. Coba sholat subuh ini 27 kali, walaupun 2 rakaat gempor ya. Apalagi sholat duhur 27 kali, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi, capek. Mendingan berjamaah, sekali sholat 27 kali lipat. Makanya maaf ya, saya nggak berani nyebut bodoh yang suka sholat sendiri itu, tapi nggak bisa ngitung. Jangan pernah mau sholat sendiri, nggak kekejar. Kenapa? Di masjid ya sudah jelas, masjid itu rumah Allah. Datang ke rumah orang yang baik, kita dijamu, apalagi datang ke rumah yang maha baik. Kemarin ceramah di Telkomsel kalau tidak salah ya, di gedung yang baru, di lantai, pokoknya di rada-rada paling atas. Ternyata satu lantai itu wah besar sekali, lebih besar dari masjid ini. Dijadikan musola masjid, satu lantai 2000 muatnya. Saya pikir ini luar biasa ini. Ini keputusan manajemen semuanya dijadikan masjid. Iya, kapasitas berapa? 2000. Siapa yang nyuruh ini? Direksi. Apa kata direksi? Kalau ingin membangun perusahaan yang baik, awali dengan memakmurkan masjid. Gitu. Wah ini, wah saya bukan promosi Telkom, saya jadi pengen langganan. Tapi beneran ini bagi saya menyenangkan sekali. Karena memang kalau ingin membangun perusahaan yang baik, awali dengan memakmurkan masjid. Fasilitasi masjid, fasilitasi orang ke masjid. Wah nanti dong dikit-dikit orang sholat, duduk duhur sholat, asar sholat, kapan kerjanya? Kalau hak Allah dipenuhi, kerjaannya nanti oleh Allah dibuat efektif. Otaknya dibikin cerdas, yang tadinya harus selesai dalam 5 jam bisa selesai dalam 2 jam. Yang tadinya akan bikin kesalahan yang menjadi fatal, dihilangkan kesalahannya. Yang tadinya karyawan pada stres dibikin tenang, dibikin produktif oleh Allah. Kan yang membuat semua urusan beres juga Allah. Makanya sholat. Tuh di sini di pesantren 10 menit sebelum adzan toko-toko tutup. Bangkrut tidak? Enggak tuh. Walaupun dikepung oleh maret-maret yang lain, nggak boleh nyebut merek, tetap dengan izin Allah, Allah yang mendatangkan rezeki. Makanya udah benar sekali itu, dirikan sholat plus 10 rawatib apa saja, qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Nah orang yang tidak sabar, dia nggak mau melakukan rawatib. Ada aja alasan habis sholatnya cengak, pergi aja. Orang yang tidak sabar tidak akan zikir, tidak akan doa, dan tidak akan rawatib. Beneran, habis sholat tuh ada aja mengerjakan yang lain, padahal tidak penting-penting amat. Biasanya yang punya HP, assalamualaikum, assalamualaikum, subhanallah, subhanallah, begitu. Harusnya kan ke jari, ini ke jempol terus. Hati-hati yang punya HP, megang HP terus. Ini teh kontrol ini Facebook, selalu ada alasan memang. Dan ayat-ayatnya di sini. Lalu tambah 11 tahajud, qiyamul lail. Coba ujian kesabaran. Kalau sholat tarawih yang paling enak 11 rakaat, 23 rakaat. 11. Kenapa? Kan sunnah. Dari wajahnya mah bagus ya. Benar gitu ngejar sunnah, 23 juga sunnah tuh. Kita mah ingin yang rada ringkas. Coba kalau taraweh, jujur ya, imamnya pengen yang bacaannya surat-surat pendek atau yang 1 malam 1 juz pendek, yang gesit gitu. Padahal
Kalau kita tidak bisa bacaan panjang, justru ada imam yang membaca panjang, kita bisa nebeng. Nah, kita dipanjang-panjangin juga susah. Ada inna atau ini segitu-gitunya. Ada yasin, Allahu Akbar, tetap segitu-gitunya. Ayo plus duha lah, 2 ya minimal 40 sehari. Jadi sholat itu menjadi andalan. Dan yang ketiga apa tadi? Menginfakkan sebagian rezeki terang-terangan dan diam-diam. Nah, kita tuh suka diam-diam rezeki itu kalau kecil ya. Ditutup itu mau kotak infak. Tapi ternyata atau ketahuan uang logam dan ngebelentrang aja. Tadinya mengharap-harap uang 100 ribuan, disangka tetangga. Kenapa kalau uangnya uang logam rapat sekali menutup lubang itu sehingga tidak ada celah, dan suka terkejut ketika bunyi itu peletak gitu. Yang uang logam kan bunyi paksa dipepetin, dimiringkan. Kenapa kalau uang 50 ribuan suka dilihat dulu 50 ribu apa nah? Suka susah masuk, bahkan minta tolong ke teman, tolong masukin. Aduh, cilaka hadirin. Udah mah kepaksa. Coba tes keimanan dulu, tes IQ ya ini ya. Jujur awas loh ya. Kalau punya uang 120 ribu, mana yang dimasukin ke kotak infak? Jujur 20. Aduh si anyik saya. Tambah rezekinya jadi 125 ribu, jadi 3 lembar. Yang mana? Jujur 5 ribu. Tambah lagi rezekinya jadi 127 ribu, 2 ribu kita sih. Begitulah hadirin. Jadi tadi itu yang 20 ribu itu dendam karena nggak ada yang lebih kecil. Hati-hati. Gini nih latihan sedekah tuh ya. Kalau punya uang nggak usah ragu-ragu. Biasakan punya uang potong 5%. Punya 100 ribu udah 5 ribu. Latihannya begitu. Punya 1 juta potong 50 ribu. Kalau gaji 2 juta potong 100 ribu. Kan 5%. Lihat jadi miskin tidak. Kalau nggak miskin-miskin, ada aja rezekinya. Naik potong 10%. Dapat 1 juta langsung potong 100, sedekahkan lillahi ta'ala. Lihat 10%, miskin tidak? Enggak, naik lagi 20%. Tuh kan saya udah bisa lihat dari depan wajahnya enggak? 5% senyum, mikir naik 10%, mulai ngitung, kumaha buat menyicil itu. Ketika 20% begini hadirin. Padahal ini baru rencana ya, belum juga dipotong udah beda wajahnya. Kalau rencana mah yang gampang hadirin. Kalau gimana? Nih ya, kalau sekarang saya ada yang ngasih uang 10 miliar. Ini ada uang 10 miliar buat langsung bagi 2. 5 miliar buat akhwat semua, 5 miliar buat ikhwan. Oh habis dong? Oh enggak. Saya kan ngelamun lagi nanti di belakang 100 miliar sendirian. Hanya ngelamun aja pelit. Oh Pak Miftah, Masya Allah hari Kamis ini. Ya Allah Pak Miftah maaf. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu gak ada yang ngasih tahu. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Miftah, punten. Refreshing punten, aduh lupa hari ini hari Kamis. Nuhun Pak Miftah atas kemaafannya. Jadi malu-malu embe abdi. Banyak mendengar mangga atuh. Oh ya, yang teman-teman di Bandung mau datang ke TSM jam 9 silahkan ya di Transmo Studio masjidnya. Pak Miftah mangga Pak Miftah.
melanjutkan apa yang tadi disampaikan pada awal tausiah dari AA, yaitu yang menyangkut komitmen kita kepada Al-Quran Karim. Karena Ramadan ini disebut juga Syahrul Quran, Syahrul Tilawah, bulan Al-Quran dan bulan bacaan Al-Quran. Artinya pada bulan Ramadan ini frekuensi kita dalam membaca, memahami, mendalami Al-Quran harus lebih banyak dan harus lebih berkualitas. Nah, jadi kira-kira kurang dari 2/3 lagi mari kita manfaatkan untuk meningkatkan frekuensi kita membaca, mendalami dan menghayati Al-Quran. Ini adalah bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan membaca Al-Quran, bulan meningkatkan kita pendalaman terhadap Al-Quran. Kaitan dengan surat Wal-Asri yang tadi juga disinggung oleh AA, kita bisa menyimpulkan komitmen kita sebagai Muslim kepada Al-Quran itu merujuk kepada surat Al-Asr itu ialah pertama kita wajib mengimani, meyakini Al-Quran bahwa Al-Quran itu wahyu Allah,